Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fitriani Sautoyo dengan NIM 25109011113. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas praktikum kedua. Pertama-tama membuka ke Gemini dulu, ke Google Gemini. Terus ini layarnya dari Google Gemini sendiri. Setelah itu kita ketik seperti ini. Setelah kita kirimkan, Google Gemini akan menemukan resume yang cocok untuk kita beserta link DOI-nya dan juga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir rata-rata. Ini adalah contoh dari resume-resume yang sudah jurnal-jurnal yang sudah kita temukan, dan kita akan mengambil contoh di jurnal nomor 5 ini. Ini dari tahun 2021 dan kita saling link DOI-nya. Setelah itu masuk ke DOI untuk menemukan apakah ini itu halusinasi atau tidak. Dan ternyata DOI-nya tidak ketemu, atau ini termasuk jurnal yang halusinasi. Kita ambil contoh jurnal lain. Kita ambil contoh jurnal nomor 1. Kita salin dulu link DOI-nya. Dan yang ini ada. Setelah kita mengambil 2 contoh tadi, bisa kita simpulkan bahwa Gemini beberapa ada yang link DOI-nya memang sudah tidak ada atau dia sedang berhalusinasi, dan juga ada yang masih bisa dipakai untuk jurnalnya, seperti yang nomor 1 tadi ini dan yang tidak bisa di nomor 5 ini. Dan dia juga tidak mencantumkan link URL-nya. Dan DOI-nya juga invalid, seperti itu. Selanjutnya adalah Google Scholar. Setelah itu kita search di Google Scholar, yaitu Virtual Reality and Pendidikan Kedokteran. Jangan lupa juga untuk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Ini dah. Setelah mendapatkan jurnalnya, kita baca dulu, kita lihat dulu abstraknya, dan juga lihat apakah judulnya itu sesuai dengan apa yang kita cari, serta kita download jurnal PDF-nya. Ini download di sini. Setelah ini kita masukkan ke dalam folder. Setelah ini selesai dulu di download. Ini akan muncul di sini. Kita kumpulkan dulu sampai menjadi 5 jurnal. Setelah menemukan 5 jurnal tentang virtual reality dan juga pendidikan kedokteran, kita akan memasukkan 5 jurnal ini ke dalam satu folder. Setelah itu kita membuat folder tentang 5 jurnal tadi. Kita buka.
Di sini masih kosong, bisa dilihat di sini. Sekarang kita akan memasukkan 5 jurnal tadi ke dalam folder ini. Ini adalah 5 jurnal yang tadi sudah kita blok, kita copy, dan kita masukkan ke dalam jurnal praktikum ini. Taruh dia di sini. Semua. Setelah itu kita kembali ke Google dan membuka yang namanya Notebook LM. Ini setelah bisa terbuka, kita pencet yang coba Notebook LM, klik maksudnya loading, dan ini kita membuat notebook baru. Kita upload sumber dan cari yang di dalam ini. Kita loading. Setelah selesai, kita bisa menemukan ini dan juga catatan-catatannya, panduan sumber seperti ISSN, kajian literatur, email abstrak juga. Kita bisa juga melihat jurnal lain seperti ini. Itu, dan di Notebook LM juga bisa untuk meringkas audio, ringkasan video, membuat peta pikiran, membuat laporan, membuat tanya jawab, serta kuis. Ini adalah Notebook LM. Artikel Nadia Purnama Dewi tahun 2025 ini menyoroti tentang pentingnya pembelajaran anatomi klinis yang terintegrasi dengan praktik bedah untuk meningkatkan kompetensi operatif mahasiswa kedokteran. Pendekatan integratif ini terbukti efektif, meningkatkan keterampilan teknis seperti diseksi dan pengambilan keputusan klinis, terutama melalui penggunaan simulasi, hewan eksperimental, serta teknologi realitas virtual atau VR. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu, sumber daya, serta variasi metode antar institusi. Selanjutnya adalah artikel Julanda A.M. Rawis DKK tahun 2024 yang dimana membahas tentang penerapan teori manajemen pendidikan modern dalam pendidikan kedokteran. Pendekatan ini menekankan integrasi teknologi, sistem manajemen pembelajaran atau LMS, serta pembelajaran berbasis masalah atau PBL, guna meningkatkan efisiensi, keterampilan klinis, serta soft skill mahasiswa. Prinsip human relation juga ditekankan untuk menciptakan lingkungan belajar yang humanis dan menekan stres mahasiswa. Dengan manajemen modern, pendidikan kedokteran dapat menjadi lebih adaptif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan profesional media masa kini. Ini adalah jurnalnya. Selanjutnya adalah 3 jurnal terakhir, yaitu jurnal tentang implementasi modul pembelajaran berbasis virtual reality untuk pendidikan kedokteran. Ini ada implementasi virtual laboratory dalam praktikum anatomi dan fisiologi. Sini ada development of video virtual reality based learning media for preeclampsia case in clinical clerkship. Sementara itu, 3 artikel lain
menyoroti transformasi pembelajaran kedokteran melalui media virtual dan VR. Kurniawan tahun 2025 menunjukkan efektivitas virtual laboratori dalam meningkatkan hasil belajar kognitif dan motivasi mahasiswa, meski keterampilan psikomotor tetap lebih optimal melalui praktik nyata. Menurut Andri, tahun 2025 mengembangkan media VR untuk pembelajaran kasus preeklamsia dan eklamsia yang terbukti meningkatkan pemahaman teori, keterampilan praktikal atau OSCE, dan rasa percaya diri mahasiswa secara signifikan. Menurut Ahmad, tahun 2022 menekankan bahwa platform pembelajaran VR imersif dapat menjadi solusi efektif di masa pandemi untuk simulasi anatomi dan praktik klinis daring secara kolaboratif. Terima kasih.